Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Tahrudin, SPDI Guru Pendidikan Agama Islam, SDN 4 Sukamenak, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Garut. Calon guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator yaitu Ibu Sofi Rosmayanti, SPD MPD, dan juga pengajar praktek yaitu Ibu Yeli Ratnawati, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1.2 yaitu mengenai gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bahwa guru harus mempunyai 5 nilai. 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, kemudian inovatif. Nah, itulah 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Kemudian ada 5 nilai yang akan menguatkan peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi coach sebagai guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini akan saya sampaikan mengenai gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Tentunya selama 3 tahun menjadi guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada siswa. Guru harus terus bergerak untuk selalu mengutamakan kepentingan siswa dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang menghamba kepada anak. Jadi kita sebagai guru harus menghamba kepada anak di bidang pendidikan dan pembelajaran. Nah, mengenai berpihak kepada anak, akan coba saya jelaskan. Sebagai guru penggerak, saya akan satu, menciptakan pembelajaran yang interaktif dengan menerapkan berbagai metode dalam model pembelajaran. Tentunya saya sebagai guru harus interaktif dengan menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Yang kedua adalah mengakomodasi keberagaman siswa dengan menerapkan pembelajaran berferensial, yaitu mengakomodasi perbedaan-perbedaan latar belakang yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga adalah menciptakan pembelajaran yang aman, tentunya nyaman dan menyenangkan. Nah, ini diadakan kesepakatan kelas, kemudian ice breaking, permainan pembelajaran yang selalu menyenangkan kepada siswa. Yang terakhir, yang keempat adalah mendengarkan, menindaklanjuti, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi kita sebagai guru harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh siswa, keluhannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyelesaikan masalah-masalah apa sih yang diinginkan oleh siswa dalam belajar. Selanjutnya yang kedua adalah mandiri. Tentunya guru harus terus bergerak untuk belajar sepanjang hayat, memampukan dirinya dalam menjalankan aksi sebagai penunjang perubahan positif serta mengembangkan diri secara mandiri. Jadi sebagai guru harus terus berkembang dan bergerak, belajar, mencari ilmu-ilmu yang baru, tentunya adalah ilmu-ilmu yang positif. Nah, di sini implementasinya mandiri adalah sebagai guru penggerak saya akan. Nah, ini yang saya lakukan. Yang satu, terus belajar baik secara otodidak atau melalui pelatihan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik. Nah, dalam hal ini saya melakukan workshop, kemudian seminar-seminar, ikut KKG, MGMP, dan lain sebagainya dalam mencari pembelajaran-pembelajaran baru. Tentunya bukan hanya itu saja, tetapi dengan secara mandiri mencari ilmu-ilmu yang baru. Yang kedua, membuat alat peraga, media pembelajaran secara mandiri untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, alat peraga ini sangat penting sekali
untuk media pembelajaran. Karena kadang-kadang anak-anak itu kalau kita tidak memperlihatkan dengan visual secara langsung dan kontekstual, mereka kurang mengerti, kurang memahami apa yang kita sampaikan. Jadi sangat penting sekali alat peraga dan media pembelajaran. Yang ketiga adalah membuat konten pembelajaran secara digital untuk dokumentasi sendiri sekaligus disebarkan melalui media sosial. Ya, tentunya saya juga membuat video-video pembelajaran, kemudian ada PowerPoint dan lain sebagainya, baik untuk diri sendiri maupun untuk guru-guru yang lain. Dan juga tidak lupa saya upload atau sebarkan di media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah reflektif, ya. Reflektif ini bagian yang ketiga, guru harus terus bergerak untuk selalu belajar dari pengalaman, mengevaluasi tindakan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan perlu dilakukan untuk bahan perbaikan di masa yang akan datang. Ya, tentunya setelah melakukan sesuatu, guru ini harus mengevaluasi. Saya sendiri mengevaluasi apa sih yang telah saya lakukan pada waktu sebelumnya. Nah, untuk apa? Untuk keperluan pembelajaran yang akan datang. Nah, relevansinya adalah mengenai reflektif. Nah, sebagai guru penggerak saya akan yang satu melakukan refleksi dengan menggali umpan balik dari peserta didik setelah pembelajaran. Tentunya setelah pembelajaran kita menggali apa sih keinginan dari siswa supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua, meminta umpan balik dari pimpinan, rekan sejawat, terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan sebagai bahan evaluasi. Ya, tentunya saya sendiri kadang-kadang dipantau oleh kepala sekolah, bagaimana sih saya menyampaikan pembelajaran-pembelajaran kepada siswa. Nah, itu nanti sebagai umpan balik kepada saya untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga tentunya pasti mencatat dan mendokumentasikan hasil dari refleksi itu untuk kedepannya. Yang keempat adalah kolaboratif. Guru harus terus bergerak untuk membangun daya saing atau daya sanding dengan pihak yang lain. Guru harus memupuk kerjasama dengan pihak yang lain, baik di sekolah maupun luar sekolah, demi pendidikan yang lebih baik. Ya, tentunya pasti bahwa guru itu harus kolaboratif, harus bekerja sama dengan siapapun, karena untuk kemajuan sekolah. Nah, implementasinya adalah sebagai guru penggerak, saya akan yang satu bekerja sama dengan pimpinan. Ini sangat penting karena tanpa kita ada dukungan dari pimpinan, kita tidak akan bisa maju. Kemudian dari rekan sejawat untuk mendesain pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan. Apalagi saya sebagai guru PAI, saya harus bekerja sama dengan guru-guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, orang tua ini sangat penting. Karena apa? Di sekolah hanya beberapa jam, selanjutnya ada di rumah dan orang tua harus berperan di bidang pendidikan dan pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan pihak lain dalam proses pembelajaran, misalnya mendatangkan narasumber atau role model. Nah, ini penting ya. Kita mendatangkan dari sekolah lain, dari instansi lain seperti kepolisian, TNI, kemudian dari puskesmas itu sangat penting sebagai contoh hal yang baik. Selanjutnya adalah 5, inovatif. Guru harus terus bergerak untuk senantiasa memunculkan gagasan secara tepat guna. Guru yang inovatif akan selalu melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, guru ini harus inovatif. Ya, inovatif apa? Banyak ide-ide yang baru, gagasan yang baru. Untuk apa? Untuk mencari potensi pada dirinya untuk membuat pembelajaran yang baru. Nah, relevansinya adalah inovatif itu. Sebagai guru penggerak saya akan satu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman.
ya, tentunya berbasis teknologi yang sekarang itu menggunakan HP, bisa melihat di YouTube, kemudian menggunakan Google, laptop, dan lain sebagainya. Itu harus digali karena zaman sekarang kalau kita tidak mengikuti zaman, kita ketinggalan. Dan di situ banyak ilmu yang akan kita gali di dalamnya. Yang kedua adalah membuat media pembelajaran yang interaktif, ya. Tentunya media pembelajaran itu harus interaktif. Kenapa interaktif? Supaya anak itu senang dalam belajar, kemudian lebih cepat menerima materi atau pembelajaran yang kita sampaikan. Yang ketiga, selalu mencari ide baru untuk mendesain pembelajaran yang interaktif. Nah, ide-ide yang baru ini yang harus kita ambil dari berbagai pihak, berbagai sumber, ya, media-media untuk selalu mencari ide-ide yang baru. Supaya apa? Supaya tentunya anak itu senang dalam belajar dan itu didesain oleh kita, bukan hanya diambil kemudian diciplak, tapi didesain dulu baru disampaikan kepada siswa. Nah, itulah gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi rekan-rekan guru penggerak yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.